Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoliska, peserta Latsar, gelombang 4, angkatan 10, kelompok 1, CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2022 yang bekerja sama dengan Badan Keagamaan Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas resume saya mengenai manajemen ASN. Pertama-tama perlu kita ketahui bersama pengertian dari manajemen ASN yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dibagi menjadi dua, yaitu PNS, Pegawai Negeri Sipil, dan P3K, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Peran ASN dibagi menjadi dua, yaitu fungsi ASN dan tugas ASN. Baiklah, slide selanjutnya akan dibahas tentang fungsi dan tugas ASN. Fungsi ASN ada tiga, yang pertama pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayanan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Tugas ASN juga ada tiga, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak ASN dibedakan menjadi dua, yaitu hak PNS dan hak P3K. Hak PNS yaitu gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, perlindungan, pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K yaitu gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Perlindungan PNS ada 4, yang pertama jaminan kematian, yang kedua jaminan kesehatan, yang ketiga jaminan kecelakaan kerja, dan yang keempat bantuan hukum. Kewajiban ASN ada 8. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan kedisiplinan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, yang ke-8, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kode etik dan perilaku ASN. ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Sedangkan manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Baiklah, sekian resume singkat saya mengenai manajemen ASN. Mohon maaf bila banyak kekurangan selama membuat resume ini dan resume sebelumnya. Dan semoga bermanfaat juga materi-materi yang telah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.